Gimana Panglima? Udah aman sekarang? Aman, aman. Kemarin kan emang kesalahan teknis aja. Oh ya, ada kesalahan teknis. Iya, jadi minggu lalu tuh kita bertiga udah kumpul ya buat take. Tapi Panglima tiba-tiba nggak ada suaranya. Aku kira diculik rezim gitu karena terlalu vokal, karena memang kesalahan teknis. Padahal setelah 2 tahun nih, baru kemarin bolos sekali. Ya mungkin ada benernya juga di bungkam rezim mungkin. Ya, bener. Karena terlalu ini ya, terlalu vokal. Nah, itu tadi ya, untungnya Panglima udah aman sekarang. Lalu ucapan terima kasih tentu saja untuk para pendengar Roman Serie A ya. Karena pekan lalu ada Spotify Wrapped dan setelah aku buka ternyata lumayan ratusan pengguna menempatkan Roman Serie A sebagai top podcast mereka. Terima kasih banyak para pendengar. Aku ingat di tahun pertama, ya 6 bulan pertamanya Roman Serie A dulu top fansnya 30-an orang gitu. Dan 30-an orang tuh udah cukup banyak waktu itu untuk kita yang baru 6 bulan awal ya. Dan sekarang 2 tahun beruntun sudah mencapai ratusan. Terima kasih banyak lah pokoknya. Itulah dua ucapan. Terima kasih. Iya. Nah, langsunglah kita masuk ke topik untuk malam ini. FOMO yang katanya Mas Ira sekarang namanya berubah jadi Internazionale Como gitu. Karena dari Serie A sampai Giornata ke-14, 4 pemain Italianya Como itu hanya menghasilkan 1 menit bermain. Gila gak? Jadi di squadnya Como itu ada pemain Italianya itu cuma ada 4, yaitu Mauro Vigorito, lalu ada Alberto Docena, Edoardo Goldaniga, dan Alberto Cari. Dan dari keempat itu yang dapat menit bermain cuman si Edoardo Goldaniga, itu aja 1 menit. Gila, si Vigorito, Docena, Cari itu nggak dapat menit. Ini barusan aku lihat dari akun Instagramnya Pandit Football. Di Pandit engagementnya gede itu, likes-nya sampai Iya, belasan ribu. Dibandingin dalam beberapa hari terakhir itu yang nyentuh di atas 15 ribuan nggak terlalu banyak, dan itu salah satunya soal itu. Oh, Ya, itu di Pandit ya? Soalnya kan Berarti Mas Irawan Cobain ini orang dalamnya Pandit ternyata. Saya ngeliat di Instagramnya, saya ngecek kan, saya lihat yang lain kok belum ini, tapi ternyata yang postingan itu kok gede banget. Gitu. Rajin banget ya. Nah, ini aku nemu satu tweet lagi dari Roman Serie A. Ada ini, Dear Como, kalian keren. Tapi Italianya mana? Karena di starting 11 waktu menang lawan Sassuolo, itu kipernya dari Prancis. Lalu backnya 2 dari Spanyol, 1 dari Brasil, 1 dari Kosovo. Gelandangnya itu Argentina, Prancis, Belanda, Argentina lagi, Spanyol lagi. Terus strikernya dari Yunani. Sedangkan di yang masuk dari bangku cadangan itu Jermannya 2, Kroasianya 1, Prancis, Austria. Pelatihnya Spanyol, ownernya Indonesia, Italianya 0 gitu. Nah, ini kan jadi sesuatu yang ini ya, jarang terjadi di sepak bola Italia, apalagi untuk klub yang beberapa musim lalu masih di Serie B gitu. Karena kan ya kita tahu lah ya, klub-klub yang bisa dibilang klub tanda kutip klub kecil gitu pasti kan masih didominasi pemain-pemain dari Italia, tapi si Como ini enggak gitu. Dia malah didominasi pemain-pemain dari luar Italia. Nah, langsung masuk ke bahasan ya. Kalau menurut Panglima sama Mas Ira, ini tuh kira-kira emang strategi yang ditempuh sama manajemen atau permintaannya Fabregas atau gimana? Atau ini karena ya memang di pembinaan pemain mudanya Como nih bakat-bakat Italianya kurang, jadi harus ya terpaksa memainkan pemain-pemain luar Italia. Ya, itu bagian dari strategi Fabregas sebenarnya. Cuman strategi Fabregas ini memang sejalan dengan kondisi, dengan situasi yang dialami oleh Como, terutama terkait dengan target jangka panjang mereka, karena mereka kan ingin bersaing di Eropa, ingin sustain dalam waktu yang lama, dan dibutuhkan pemain-pemain muda yang sesuai dengan kebutuhan tim, dalam hal ini Fabregas sebagai pelatih.
Sebenarnya Fabregas itu sama direktur teknik, direktur olahraganya Como itu udah mencoba mencari pemain Italia, dan memang tujuan utamanya atau keinginan mereka adalah pemain Italia. Bagaimanapun Como ini ingin memanfaatkan pemain lokalnya lah sebagai tim lokal, sebagai tim yang udah lama nggak main di Serie A, ya pengen maksimalin itu. Cuman dalam proses pencariannya nggak sesuai itu ada beberapa faktor ya, baik terkait kualitas si pemain sama harganya nggak sesuai, dan ini yang membuat Como akhirnya mencari jalan lain, yaitu pemain-pemain dari luar negeri, terutama Spanyol, yang sekarang mungkin ada 9 pemain Spanyol gitu di Como. Soalnya ya Fabregas orang Spanyol, dia lebih kenal pasar Spanyol, dia lebih tahu filosofi pemain-pemain Spanyol gitu. Yang memang sesuai dengan filosofi permainannya dia, yang ya sepak bola menyerang, ball possession gitu kan, yang dinamis, atraktif. Sedangkan Italia ini kan nggak seperti itu pemain-pemainnya. Bahkan ya kalau kita singgung lagi soal roadmap-nya Roberto Baggio ya, yang dia mau mengubah sistem pembinaan, itu kan sebenarnya udah kelihatan akar masalah sepak bola Italia selama ini apa. Yang pragmatis, selalu mementingkan kemenangan di atas segalanya, bahkan dari usia dini, dan itu kan nggak beresiko lah jika si pemain ini udah masuk ke usia senior. Nah, ini yang menjadi atau yang melatar belakangi kenapa Como lebih tertarik ke pemain-pemain luar. Harga juga berpengaruh. Karena kalau menurut Fabregas sendiri, yang dia udah istilahnya udah rembukan lah ya sama manajemen, ini pemain ini gimana. Dari segi harga, ternyata pemain muda di luar Italia itu lebih murah dibanding pemain muda Italianya sendiri. Mungkin maksudnya Fabregas adalah pemain muda yang berkualitas, yang bisa membawa tim ini ke level selanjutnya. Itu bisa didapetin di luar Italia, baik itu Spanyol atau Kroasia atau pemain-pemain dari negara Eropa Timur gitu. Yang secara harga lebih cocok, secara kualitas juga lebih cocok, dan yang lebih penting pemain-pemain ini bisa sustain dengan waktu yang lama gitu. Jadi mereka ketika datangin dengan harga murah, jualnya bisa dengan harga mahal. Kalau sekarang kan musim ini kayaknya Como itu datengin 11 atau 12 pemain baru ya. Dan itu kan rata-rata emang di bawah 10 juta euro gitu. Dan ya itu bagian dari strateginya si Fabregas. Makanya Fabregasnya, dia itu sadar dengan masalah yang dihadapi Como. Dia juga tahu Como sekarang lagi dikritik banget karena hampir nggak ada pemain Italianya. Makanya sebenarnya keputusan Como ini ya bukan soal gaya-gayaan, bukan soal mereka sama sekali nggak memandang pemain Italia, atau karena faktor pemiliknya bukan orang Italia, bukan cuma itu, tapi emang kebutuhan timnya, kebutuhan untuk strategi jangka panjangnya. Nah, nanti aku balik lagi ke Panglima ya, karena aku mau nanya tentang sustainability tadi yang udah dibilang sama Panglima. Tapi aku mau ke Mas Ira dulu. Tadi yang di awal kan aku udah bacain tweetnya Roman Serie A ya, yang starting 11 Como lawan Sassuolo. Dan di sini kan ada caps lock tuh. Italianya mana? Aku yakin ini yang nge-tweet Mas Ira kan. Nah, ini kan berarti nada tweetnya ini adalah mempertanyakan Como kok bisa-bisanya sih nggak ada pemain Italia gitu. Nah, aku mau nanya ke Mas Ira, pentingnya apa Mas? Klub Serie A tuh ada pemain Italia di sana. Sebenarnya kalau kita bicara untuk kepentingan klub, urgensinya nggak ada, nilai pentingnya nggak ada. Karena klub itu kan bersifat lebih independen, mereka hanya memikirkan apa yang menjadi tujuannya, prestasi, nilai komersil, keuntungan, bla bla bla, revenue dan lain sebagainya. Mereka nggak mementingkan aspek-aspek lain kayak aspek nasionalisme atau apalah gitu, hal-hal semacam itu. Jadi ketika Como membuat kebijakan yang semacam itu, karena ini memang udah dijelaskan tadi ya, memang bagian dari kebijakan rekrutmennya Como gitu kan, karena mereka berpikir talenta Italia ini pertama harganya, kedua kualitasnya,
tidak lebih baik dibanding talenta-talenta yang dianggap Fabregas mungkin lebih unggul, misalnya di Spanyol gitu. Makanya Fabregas menilai talenta Spanyol lebih baik dibanding talenta Italia, dan itu kita nggak bisa sepenuhnya membantah juga, karena faktanya memang ironi semacam itu udah terjadi bertahun-tahun di Italia kan. Kita udah cukup sering ngebahas lah soal talenta-talenta di Italia bagaimana ya. Itu dari sisi klub, karena nilai pentingnya nggak ada gitu. Karena kalau kita bicara dari sisi yang lebih luas, ya seperti yang tadi disinggung Panglima soal gimana Roberto Baggio bersikeras banget untuk mewujudkan master plan-nya dia ketika 2011 itu, karena dia melihat nggak cuma dari segi filosofi permainan gitu, tapi juga dari segi peneluran bakat-bakat Italia ini yang memang sangat memprihatinkan gitu. Jadi makanya di salah satu poin Baggio kan sempat mengajukan usul untuk supaya Liga Serie A atau operatornya Serie A ini membuat regulasi semacam mirip-mirip di Liga Indonesia lah ya, di Super League. Ada pemain lokal yang dimainkan gitu. Pemain lokal artinya pemain dalam negeri, pemain Italia gitu. Bahkan rencananya waktu itu Baggio berharap itu dibuat sebagai sebuah kewajiban atau keharusan. Mirip di Indonesia mewajibkan ada pemain U23 yang bermain selama 45 menit gitu kan. Pemain U23-nya dari lokal gitu kan. Memang tujuannya mulia gitu, untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa di mana liga itu digulirkan, yaitu Italia kan. Indonesia juga berharapnya gitu, supaya bakat-bakat lokal terpelihara, bahkan dimunculkan sebagai sebuah potensi yang besar gitu. Memang kayak dua sisi mata uang ya, bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu. Karena negatifnya itu jadi regulasi ya, semacam regulasi basa-basi atau regulasi normatif dan lain sebagainya. Tapi positifnya bukan mustahil bakat-bakat itu muncul dari regulasi itu. Kayak misalnya di Indonesia kita bicara Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, itu yang muncul dari hal-hal semacam itu. Di Italia pun sebenarnya pentingan untuk membuat regulasi itu sebenarnya urgensinya memang ketika itu sangat, bisa dibilang sangat darurat, karena Italia memang dalam kondisi yang sangat krisis. Dari semenjak juara 2010 sampai ya era-era kesini lah, mungkin sebelum sebelum eranya mereka juara Euro kemarin ya, untuk mencari bakat Italia yang mendunia itu sangat langka gitu, apalagi di posisi-posisi tertentu, posisi yang bukan identitas Italia. Kalau mencari bakat-bakat di sisi defender, itu sangat membludak Italia kan, tapi untuk mencari bakat-bakat di posisi gelandang ataupun depan, itu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami gitu kan. Semenjak misalnya Balotelli, semenjak eranya Balotelli, Cassano, siapa nggak ada lagi striker kelas dunia di Italia gitu. Sekarang bahkan untuk pemain depan aja yang bisa dibilang kelas dunia, kalau menurut versi saya hanya Federico Chiesa, itu pun dalam kondisi yang sedang berantakan ya dari segi fisik maupun mentalnya gitu. Tapi selain itu sangat minim gitu. Dan itu dari sisi urgensinya untuk konteks yang lebih besar, untuk konteks liganya, untuk konteks negaranya. Makanya seberapa penting pemain Italia ada di klub-klub Serie A itu ya gunanya adalah untuk memberdayakan atau membudayakan adanya pemain-pemain lokal yang bisa bersaing secara kompetitif di kompetisi domestik Serie A maupun mungkin dari kompetisi di Eropa kalau untuk klub yang berkompetisi di Eropa gitu. Jadi nanti keuntungannya pun akan dimanfaatkan oleh timnas Italia, oleh Italia secara keseluruhan liganya, bahwa mereka memproduksi talenta-talenta yang mungkin nanti bisa diekspor ke luar negeri gitu, misalnya kayak Chiesa sekarang atau yang Tonali atau yang lain-lain gitu. Tapi balik lagi kalau dari sisi klub nggak ada urgensinya, karena mereka berdiri secara independen, mereka nggak mementingkan apa itu nasionalisme, apalagi banyak klub-klub Italia sekarang yang ownernya bukan orang Italia. Jadi sisi nasionalisme yang ditelurkan dalam kebijakan-kebijakan itu udah mulai tergerus gitu kan. Banyak dari Amerika, ada yang dari Indonesia juga, ada yang dari Cina dan lain sebagainya gitu. Jadi ada dua hal itu sih yang sebenarnya mungkin berbenturan. Oke, jadi udah nanya ke Panglima sama ke Mas Ir, aku balik lagi ke Panglima ya. Tadi ada poin Panglima yang bilang soal sustain gitu. Strategi ini
diharapkan bisa membawa Como untuk sustain. Tapi ini kan sebenarnya beresiko ya strategi ya, karena mendatangkan kalau perusahaan Indonesia anggap aja mendatangkan tenaga asing gitu untuk di perusahaan, dan itu kan nggak tahu ya untuk secara awam itu kan pasti lebih mahal, lebih ribet, bla 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 gitu. Nah, kalau menurut Panglima bakal lebih sustain mana sih membina banyak pemain Italia lalu nanti dikasih ke first timnya Como gitu, atau ya kayak strategi sekarang yang datangkan pemain-pemain dari luar. Ini terlepas dari nggak tahu ya, kan kita nggak tahu skuad Primaveranya Como banyak pemain Italianya apa enggak, tapi untuk first timnya deh, menurut Panglima lebih sustain mana nih? Dengan skuad sekarang sih bakal lebih sustain ya harusnya, karena Hmm. ya balik lagi tadi ke filosofi. Karena kan sebuah tim dibentuk termasuk juga dengan kebijakan transfer itu kan selaras dengan filosofi timnya atau filosofi pelatihnya. Ini klub mau dibawa kemana, ini klub mau main seperti apa. Dengan Fabregas sekarang ya dia lebih cocok dengan pemain-pemain dari luar Italia, terutama dari Spanyol. Fabregas sendiri mengakui bahwa kalau dia disuruh milih nih antar pemain Spanyol maupun pemain Italia, ya dia milihnya pemain Italia. Karena ya sebagai orang Spanyol ya yang dia tahu kualitas pemain Spanyol seperti apa. Jadi memang ya berat untuk sepak bola Italianya sebenarnya, bukan untuk Comonya. Ketika nggak ada pemain Italia dalam tim. Walau begitu sebenarnya Fabregas atau manajemen itu sempat berusaha juga, mereka tetap mencari pemain Italia juga gitu. Cuman memang nggak ada yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kuncinya sih di situ. Kalaupun ada, ya levelnya udah bukan di level Como lagi. Karena ketika mereka melakukan pendekatan sama si pemain Italia muda ini misalkan, ya mereka harus bersaing dengan tim-tim yang lebih mapan gitu, yang bukan yang lebih mapan ya, yang lebih gede, yang lebih punya nama, yang secara otomatis membuat Como itu kalau bersaing ketika ingin merekrut si pemain ini gitu. Jadi kalau dibilang lebih sustain untuk Como dengan bisnis sekarang yang mereka jalankan, ya lebih cocoknya sih pemain luar ya, pemain luar Italia. Karena seingat saya itu terakhir kali pemain Italia di Como yang maksudnya bukan yang stabil ya, yang selalu dimainkan lah atau seenggaknya dapat menit bermain yang cukup itu kan Cutrone. Ya Cutrone kapten pula. ya kapten yang bawa Como promosi dan di awal musim juga sempat cetak beberapa gol, tapi kemudian masuk paruh kedua udah menghilang. Pun dengan Emil Audero kayaknya belum timnas Indonesia kayaknya. Jadi ya paling itu aja, dan ketika si Cutrone-nya udah nggak bisa bersaing dengan datangnya entah Nico Paz atau siapa pemain muda asalnya dia terus Dupikas, nah sekarang juga ketambahan Morata gitu kan, itu ya semakin mempertegas bahwa sepak bolanya Fabregas yang dibawa bersama Como ya bukan untuk pemain Italia gitu. Toh kemarin musim lalu dia udah coba sama sama Cutrone, tapi kan ternyata gagal di paruh kedua musim terutama. Ternyata gagal, akhirnya Cutrone yang kapten pun ditendang gitu kan, dilepas. Itu juga jadi bukti bahwa sebenarnya Como ini memang dibentuk sebagai sebagai klub internasional mungkin ya. Karena dengan banyaknya pemain-pemain dari luar negeri, dan memang ini bagian dari target ambisiusnya Como untuk menjadi klub modern di Italia, baik secara bisnisnya maupun secara permainannya. Ya kan sebenarnya udah dijelasin juga ya tadi sama Panglima gimana soal kebijakannya Como, terutama musim ini ya, karena musim lalu memang Como ketika baru promosi itu masa transisi. Ketika Como ini kan udah dibangun mungkin 3-4 tahun ya terakhir ya bareng grup Jarum ya, dari mulai di Serie B sampai akhirnya di Serie B, otomatis ya mereka pasti memanfaatkan bakat-bakat domestik gitu, karena ya untuk menyesuaikan dengan situasinya mereka gitu. Tapi ketika mereka udah ke Serie A, mereka udah mulai berpikir gimana caranya untuk bisa bersaing, bisa kompetitif
di level yang lebih tinggi, bahkan dengan target yang sangat tinggi. Como kan mengincar kan musim ini mereka bisa ke Eropa kan gitu kan targetnya. Dan itu jadi salah satu titik poin kenapa mereka mulai menyeleksi banget pemain-pemain dari lokalnya. Ketika Cutrone akhirnya dilepas, Belotti juga sempat dilepas juga gitu, terus Codero juga dilepas, akhirnya tersisalah beberapa pemain lokal yang pada akhirnya nggak bisa bersaing. Sebenarnya Alberto Docena ini kan didatangkan awalnya diproyeksi untuk menjadi salah satu leader mungkin ya, salah satu pemain lokal yang bisa sustain di skuadnya Como, tapi cedera parah memaksa Docena akhirnya nggak bisa bersaing, bahkan nggak dapat kesempatan bermain, dan itu akhirnya yang membuat cuma Goldaniga doang yang cuma dapat menit bermain gitu. Tapi balik lagi itu kebijakan yang diterapkan Como di tim utama. Bukan berarti Como melalui manajemen asal Indonesianya ini melupakan bakat-bakat lokal, karena ingat saya Como juga mereka benar-benar melakukan revolusi di Primavera, di akademinya gitu. Mereka benar-benar melakukan pembenahan secara menyeluruh di berbagai level ya, dari level-level U16 atau pokoknya beberapa tingkatan di level pemain muda gitu. Mereka ingin meniru model suksesnya Atalanta dalam menelurkan bakat-bakat lokal gitu. Makanya di akademinya Como benar-benar melakukan bagaimana caranya untuk bakat-bakat ini akhirnya nantinya bisa jadi apa ya, aset atau investasi jangka panjangnya Como ke depannya gitu. Jadi ini adalah perpaduan yang coba dilakukan Como ketika model pragmatisnya di tim utama dengan gimana caranya mereka bisa berprestasi secara instan dengan bakat-bakat yang udah teruji, bukan dari Italia, dari Spanyol dan lain sebagainya, tapi mereka berusaha untuk masa depannya gimana caranya bakat-bakat Italia juga bisa dimanfaatkan untuk skuad Como pada mungkin beberapa tahun ke depan lah gitu. Salah satu contoh nyatanya mungkin bisa kita lihat ketika Como merekrut pemain dari Akademi Milan, si Samuel Pisapi. Itu sempat dianggap sebagai salah satu talenta yang cukup baik ya, waktu itu akhirnya direkrut dari Akademi Milan untuk bisa dipoles di akademinya Como, dan itu yang coba dilakukan Como karena mereka sadar akademinya mereka juga belum sustain, baru mulai dibangun fondasinya, maka mereka mau coba merekrut beberapa pemain muda bakat-bakat lokal untuk dibina di akademinya yang sekarang secara apa ya, secara banyak aspek lah, secara teknologinya, secara filosofinya, secara sistemnya udah cukup baik gitu. Bahkan bisa bersaing dibanding akademi-akademi klub Italia lain yang lebih sustain gitu, kayak Atalanta, kayak Inter, kayak Milan, Juventus dan lain sebagainya. Ya sebenarnya cara Como ini sih bukan membuat atau apa ya, atau menunjukkan bahwa pemain muda Italia itu nggak ada yang bagus ya, nggak ada yang bertalenta. Tapi memang mereka pengen nyari pemain yang bagus, cuman harganya nggak sesuai dengan budget. Lagi-lagi bukan karena Como-nya nggak ada duit, ownernya itu terkaya di Serie A sekarang, terkaya tuh si Hartono. Tapi memang mereka punya budget, nggak sembarang ngeluarin duit lah. Dan ini yang nggak sesuai ketika pemain bagus yang mereka inginkan Italia itu harganya udah berapa, dan ketika mereka mencari keluar ternyata ada yang lebih murah nih dengan kualitas yang sama. Sebenarnya masalahnya itu bukan berarti pemain Italia nggak bagus, bukan. Tapi emang yang bagus banyak, cuman harganya yang nggak cocok sama Como. Makanya ketika Como datangin pemain-pemain muda kayak Nico Paz dipinjemin dari Madrid, terus Asani Diaw tahu nggak dari mana, pokoknya muda, karena termasuk juga kiper. Musim lalu Como itu punya Emil Laudero sama Pepe Reina, sekarang punya Jean Butes. Itu kan pemain muda mungkin dari Prancis ya, jelas harganya lebih murah. Dan sekarang bahkan ada lagi Adai namanya, itu juga 19 atau 18 tahun juga, itu ya mungkin di bawah 5 juta mungkin. Sama kalau pemain-pemain yang udah senior yang diambil ya emang yang masanya udah selesai, kayak
Morata, Alberto Moreno, si Diego Carlos itu kan udah ya bisa dibilang udah selesai lah ya eranya ya. Dan tiga pemain veteran ini ditaruh di situ untuk mengatur, untuk mengayomi anak-anak muda yang didatengin dari luar Italia. Makanya sebenarnya itu dan menurut saya sih apa yang dilakukan Como jelas ya. Jelas targetnya itu jelas. Mereka emang pengen naik level dengan pemain yang lebih bagus. Sayangnya di Italia harganya untuk pemain bagus asli Italia itu nggak masuk di kantongnya Como. Ini ada apa ya? Ada hal yang menarik untuk didiskusikan gitu. Oke, kalau Komonya kita sepakat ya, berarti memang ini sebuah strategi dari Como yang bukan berarti mereka tidak nasionalis ya, karena memang tidak ada hubungannya juga klub dan negara ya. Karena klub ini adalah entitas bisnis di era sekarang dan negara adalah negara gitu. Yang mereka lakukan sekarang hanya survive sebagai sebuah entitas bisnis. Nah, tapi kita coba ngomongin ke kultur sepak bola Italia pada umumnya. Aku melihatnya atau ya Italia ini hampir mirip sama Indonesia, apalagi terkait pemain-pemain mudanya. Kalau permasalahan Indonesia itu pemain Indonesia yang main di kasta tertinggi itu gajinya terlalu tinggi. Jadi kalau misal mau pindah ke klub-klub, bahkan Asnawi pun harus rela gajinya turun kan ketika main di Korea gitu. Padahal perbandingannya Korea sama Indonesia. Nah, tadi Panglima juga menyebutkan poin ini, di mana Como kalau misalnya nyari pemain Italia berbakat, ya harganya mahal. Tuh, ini kan suatu hal yang mirip ya. Aku beberapa waktu yang lalu sempat diskusi sama temanku terkait ini. Ini awalnya itu dari quote-nya Fabregas ketika Italia habis kalah dari Norwegia. Fabregas bilang kalau penyebab Italia sulit maju itu karena kolot, terlalu kaku, dan anti pemain muda. Karena si Fabregas ini pernah punya pengalaman buruk di Akademia Como. Jadi waktu dia menangani tim Primavera, ada nih 1-2 pemain U16 yang bagus. Terus Fabregas akhirnya membawa pemain itu ke tim Primavera. Yang Primavera itu kayaknya U21 apa U19 gitu lah. Jadi U16 itu mau dinaik kelasin sama Fabregas. Nah, ternyata keputusannya Fabregas yang itu ditentang banyak pihak karena katanya kultur di Italia itu harus menghormati jenjang. Jadi ya U16 jangan dinaikin ke Primavera gitu. Dan itu bikin Fabregas kayak ya kok gini sih, padahal di Spanyol itu perkembangan pemain muda malah justru didukung loh gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, Italia ini punya banyak bakat-bakat muda lah. Io Esposito yang sekarang muncul, AC Milan ada Camarda, tapi mereka tuh seolah nggak punya wadah untuk dapat menit bermain. Pio akhirnya musim ini bisa jadi starter di Inter setelah disekolahin dulu di Serie B. Dan harus Serie B yang bisa menerima gitu. Terus ya gacor, akhirnya sekarang di Inter juga mulai gacor. Hipotesisku sama temanku adalah Italia ini nggak ada jembatan antara talenta mudanya Italia sama level atas gitu loh. Karena kita udah sering bahas klub-klub besar di Italia itu terlalu takut untuk menggantungkan diri ke pemain muda. Beda sama let's say Barca yang berani ngorbitin Yamal sekarang. Dulu Lionel Messi dari muda udah dimainin gitu. Nah, sekarang klub-klub besar Italia ini kayak seolah terlalu takut untuk menggunakan bakat mudanya. Makanya nggak ada jembatan yang bagus nih antara pemain muda sama senior. Kalau kita kontekskan ke Como, tadi kan Como juga di Primaveranya katanya udah banyak menyiapkan bakat-bakat muda ya, tapi takutnya nanti tidak ada jembatan gitu untuk ke senior. Nah, itu hipotesisku sama temenku yang sekarang mau aku tanyain ke Panglima sama Mas Ir. Menurut kalian bener gak sih permasalahan talenta muda Italia itu gak ada wadah mereka untuk bersinar gitu loh. Tio harus ke Serie B dulu baru bisa bersinar. Camarda di Lecce sekarang juga masih belum bisa terlalu bersinar. Brighton aja mereka punya wadah di Liga Belgia gitu. Mitoma disekolahin dulu ke Belgia, akhirnya balik ke Brighton gacor. McAllister pun juga kalau nggak salah gitu. Nah, Italia ini nggak ada gitu wadah untuk pemain mudanya, talenta mudanya. Bener nggak menurut kalian? Ya, kalau kita kaitkan sebenarnya
Kalau kita bicara wadah, ya wadahnya disiapkan hanya di level yang sesuai dengan umurnya, gitu ya. Hmm. Ketika kita bicara pemain masih usia 15, 16, ya itu selayaknya ada di misalnya di tim-tim juvenil gitu. Lalu tim-tim pemain usia 19, pemain usia 20, yaitu di tim-tim Primavera katakanlah gitu. Sebuah anomali ketika muncul beberapa pemain yang sudah melampaui usianya gitu. Misalnya Camarda yang usianya sebenarnya masih di usia Primavera tapi mulai dinaikkan di tim senior gitu. Walaupun terkesan hanya gimmick yang dilakukan oleh Pioli ketika itu kan. Hmm. Itu sebuah anomali gitu. Bahkan Pio Esposito aja di Inter kan baru di usia sekarang baru mendapatkan porsi yang lebih gitu. Usia yang udah menginjak 20-an ke atas gitu. Dan kalau bicara wadahnya ya semacam itu memang benar gitu. Tapi ketika udah masuk ke tim utama ini kita bicara nggak cuma aspek sepak bola gitu. Hmm. Nggak cuma sepak bola secara harfiah gitu. Kita bicara banyak aspek yang terlibat di dalamnya dan itu sempat disampaikan juga oleh John Foot di salah satu bukunya waktu itu. Dia kan sempat 2 buku yang cukup populer ditulis John Foot, itu yang pertama judulnya Calcio, The Story of Italian Football, sama satu lagi tuh yang cukup fenomenal juga judulnya Winning at All Cost. Jadi menang kalau kita artikan itu artinya berarti kan menang dengan segala cara atau apapun Ya. harganya gitu kan. Dan ada subjudulnya itu kalau nggak salah ada sejarah skandal di sepak bola Italia gitulah. Jadi di situ dijabarkan banyak aspek yang terlibat di sepak bola Italia gitu. Kenapa membuat Italia ini secara kultur, secara budaya turun temurun memang seperti yang tadi sempat disinggung oleh Panglima, mereka sangat menghalalkan kemenangan dengan cara apapun. Kenapa? Alasan itu pula yang membuat Italia banyak terjadi skandal-skandal yang akhirnya mempengaruhi value liganya secara keseluruhan, baik itu skandal dulu Toto Nero, terus Calcio Poli, Calcio Somese dan lain sebagainya gitu. Skandal-skandal itu kan memang kaitannya dengan mentalitas Italia, budayanya Italia yang gimana caranya menghalalkan menang dengan segala cara, termasuk menyuap wasit, termasuk dengan gimana caranya untuk bisa katakanlah menang dalam perjudian, berusaha untuk mempengaruhi berbagai elemen bahwa timnya harus menang gitu dan itu juga yang membuat mentalitas yang akhirnya membuat klub-klub Italia ini mau nggak mau gimana caranya tim mereka sustain untuk bisa meraih prestasi, untuk bisa menang walaupun memakai cara yang paling tidak populer sekalipun, gitu kan. Karena pengaruh budaya, pengaruh mentalitas politik dan lain sebagainya ini memang cukup kental juga gitu di Italia gitu. Itu juga yang membuat akhirnya ya nggak bisa dimungkiri pemain-pemain muda yang bisa bersaing di tim-tim katakanlah tim seperti Inter, tim seperti Juventus, Milan, itu terbilang sangat minim, kecuali mereka yang udah teruji mungkin dipinjamkan ke klub lain, terus akhirnya bisa sustain di secara kualitas maupun secara mentalitas, akhirnya dimanfaatkan karena pengaruhnya memang sangat kuat gitu. Bahkan klub seperti Milan pun pernah menurunkan pemain starting 11 yang tidak ada pemain Italianya sama sekali kan waktu lawan Salernitana dulu kan pas 2023 kalau nggak salah ya. Itu kan nggak ada pemain Italianya sama sekali karena si Tonalinya waktu itu istirahatin apa gimana gitu. Itu salah satu catatan yang sempat membuat heboh di Italia karena AC Milan loh, AC Milan yang dulu berpisah dengan Inter gara-gara mereka perbedaan pendapat soal pemain lokal dan pemain asing gitu kan. Iya. Akhirnya sempat 2023 itu menurunkan starting 11 yang non Italia dan itu tercatat di Guinness Book of Record. Itu suatu hal yang terbilang cukup fantastis dan di 2016 Inter juga pernah melakukan bersama Udinese waktu itu laga Inter sama Udinese menjadi laga Italia pertama yang sama sekali nggak dihuni pemain Italia di starting 11 walaupun di cadangannya waktu itu kalau nggak salah Udinese sempat nurunin Pasquale itu sempat masuk pengganti terus di Inter
D'Ambrosio tuh sempat masuk pengganti juga, tapi di starting eleven itu nggak ada sama sekali gitu, dan itu juga yang ya akhirnya sebuah hal yang memang sudah mengakar ya ketika tim Italia gimana pun caranya, walaupun idealismenya Italia seharusnya mengedepankan pemain Italia, tapi ketika bicara soal kemenangan, ketika bicara soal ambisi, ya apapun ditempuh dengan segala cara gitu. Bener sih, karena memang kulturnya Italia lagi-lagi ya, ini yang aku rasain agak mirip sama Indonesia juga, karena apa ya, mengharuskan kemenangan itu jadi suatu hal yang Italia sekali dan Indonesia sekali, dan akhirnya kan efeknya ke itu tadi, keputusan-keputusan yang mirip keputusan bisnis gitu, jadi yang menghadirkan keuntungan setinggi-tingginya, dan itu mengorbankan pemain muda atau pemain asli Italia. John Hood aja di bukunya itu yang lumayan masih diingat, itu dia sempat nulis, pokoknya kalau dialihbahasakan ke Indonesia, dia bilangnya pemenang itu selalu benar gitu. Terus John Hood juga bilang dalam konteks Liga Italia ya, bahwa there is no moral code in here di sepak bola Italia. There is no moral code. Nggak ada kode moral di sepak bola Italia, itu secara eksplisit gitu. Winners always right, loser always wrong gitu. Jadi memang nggak ada abu-abu, yang ada hitam dan putih di sepak bola Italia. Menang itu selalu benar, kalah itu selalu salah. Kalah itu adalah dosa. Itu juga mentalitas yang memang dari dulu. Dan akhirnya ya aku nggak tahu ya seberapa ngefeknya, tapi kan kalau kita lihat beberapa tahun terakhir di sepak bola Italia, di klub-klub Italia, seingatku ya, potensi mudanya Italia yang akhirnya benar-benar bersinar itu cuman Donnarumma gitu. Di beberapa tahun terakhir ya, banyaklah the next ini di sepak bola Italia, tapi akhirnya nggak jadi apa-apa dan hanya Donnarumma. Dan itu anomali saat itu ya, karena untungnya kipernya kipernya AC Milan waktu itu quote on quote cuma Diogo Lopez, dan Diogo Lopez itu kan bisa banget digeser ya, beda sekarang AC Milan punya talenta muda di kiper, Torriani namanya, tapi kiper utamanya Milan Mike Mignon yang hebat banget. Hebatnya karena nepis penaltinya Calhanoglu ya. Kalau nggak jujur gitu, ya, biasa aja. Jujur sebelum dia nepis Dybala, sebelum dia nepis Hakan, itu aku mikir ya udahlah, Maignan ini dibuang aja kayaknya nggak apa-apa, AC Milan punya Torriani gitu. Tapi setelah Mignon save Dybala sama Hakan, wah hajar, ternyata penting banget Mignon buat AC Milan gitu. Ibarat Emi Martinez, ini kiper jagonya apa sih, tapi ketika bicara adu penalti, wah jago banget. Nah tapi padahal Mike Mignon tuh sebelumnya lama banget gagal nepis penalti loh. Tapi nggak tahu musim ini aja tiba-tiba langsung nepis 2 penalti berurutan Mike Mignon. Misal nih Donnarumma ada di tahun sekarang, belum tentu juga dia jadi starter gitu. Karena ada Mike Mignon kan di sana. Gitu loh. Ya ini mungkin yang terjadi sama Torriani. Sebelum Torriani ada Plisari yang nggak bisa ngeser Donnarumma. Nah ini kan apa ya, sebuah kekurangan lah di balik ambisi, di balik haus kemenangannya Italia, tapi kan ini kekurangan dan harus mengorbankan hal-hal lain, yaitu pemain Italianya sendiri sama talenta-talenta mudanya. Terus ada nggak sih solusi dari ini gitu? Kalau aku kemarin pikirnya ada beberapa hal yang bisa dilakuin ya, mungkin kayak Inter yang nyekolahin Yo Esposito ke klub Serie B dan gacor, atau mungkin juga bisa nyari sister club gitu ke negara-negara lain yang mau menerima. Karena sekarang posisinya kalau aku lihat apa ya, let's say klub La Liga atau Bundesliga atau Eredivisie atau bahkan Liga Belgia itu jarang ada yang meminati pemain mudanya Italia gitu. Apakah mungkin perlu harus dikerjasamakan aja nih sister club gitu agar talenta mudanya Italia tuh bisa dikirim, bisa disekolahin, tapi tetap di level kompetisi yang teratas itu loh, bukan di kompetisi bawah. Kalau aku sih mikirnya waktu itu solusinya kayak gitu ya, terkait permasalahan talenta muda Italia gitu. Atau mungkin Panglima atau Mas Ir punya solusi lain yang Oke, Italia kulturnya harus kemenangan, tapi ya biar bisa mengakomodir talenta mudanya juga gitu loh. Apa solusinya? Solusinya bukan di talentanya ya, tapi emang di kebijakan klub ya Mas ya.
Oke. Kebijakan klub ya tadi Mas Reno sama Vira udah bahas lah gimana klub-klub Serie A itu nggak percaya sama pemain mudanya. Bahkan untuk di level kelompok umur aja ya harus ada apa namanya harus ada jenjangnya gitu, nggak bisa tiba-tiba langsung lompat ke dari misalkan U16 ke U21 harus ke U19 dulu. Itu juga kan jadi masalah sebenarnya yang menghambat pemain-pemain Italia ini untuk berkembang dan terpakai oleh klubnya sendiri, terutama kalau kita ngomongin klub-klub gede ya. Terus sebenarnya di situ di klubnya sama ya pemain mungkin karena emang didikannya dari dulu seperti itu ya kita balik lagi ke pemindahan usia dininya seperti apa, bagaimana mereka dibentuk sebagai pemenang, bukan bukan sebagai pemain yang siap bersaing dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Dan itu kan ya ujung-ujungnya jadi bumerang untuk si pemain sendiri ketika mereka udah masuk usia-usia profesional, ketika mereka harus bersaing dengan pemain lain dari negara lain yang lebih adaptif dengan permainan, dengan sistem, dengan strategi. Jadi bukan cuma dengan secara taktikal. Itu ya sebenarnya masalahnya di situ. Cuman kalau tadi Mas Rian sempat singgung soal ini nggak ada yang menjembatani. Memang iya seperti itu. Jadi kalaupun ada itu harus orang yang benar-benar kenal sama si pemain atau yang sempat bersinggungan sama si pemain muda ini. Misal contoh pelatih Cagliari. Pelatih Cagliari sekarang kan si Pisacane ya. Dia itu musim lalu atau beberapa musim terakhir itu memang melatih Cagliari Primavera. Jadi sekarang ketika dia melatih Cagliari utamanya ya beberapa pemain Primavera dibawa sama dia. Kayak Palestra, terus ada Idrissi, ada Prati itu dibawa sama dia dan dimainkan dengan umur mereka sekarang yang masih 20 tahun gitu ya. Menit bermainnya cukup cukup oke. Menit bermainnya cukup oke. Mereka sekarang Serie A itu 14 giornata ya. Rata-rata udah di atas 10 pertandingan gitu dimainkan. Kalau dibandingin sama musim sebelumnya ketika pelatih ya lagi-lagi contohnya Cagliari ketika pelatihnya Davide Nicola atau Ranieri di 2 musim sebelumnya itu kan pemain-pemain muda yang dari akademi ya nggak dapat kesempatan gitu. Lagi-lagi yang dicari ada pemain luar yang pemain Itali tapi dari luar Cagliari, dari luar klubnya, dari luar akademi yang udah pengalaman, yang udah tahu peta persaingan Serie A gimana, mentalitasnya udah terbentuk, itu yang dicari. Tapi ketika pelatih yang datang itu adalah pelatih emang binaan akademi sendiri ya, secara otomatis dia juga ikut memaksimalkan pemain Primaveranya. Tentu dengan dengan penilaian yang sangat selektif ya. Dengan penilaian yang benar-benar dirasa ini perlu dan ini bisa bisa dipertanggungjawabkan lah keputusan si pelatih. Begitu pula dengan Inter misalkan Christian Cifu. Kalau pelatih Inter masih Simone Inzaghi mungkin Pio nggak bakal balik ke Inter musim ini. Tapi karena Cifu pernah ngelatih Pio di Primavera, ya dia tahu kualitas Pio gitu dan Pio pun tahu si Cifu maunya seperti apa. Akhirnya bisa dapat bertahan dan ya Pio dapat menit bermain yang oke gitu. Atau mungkin yang bisa membuat pemain-pemain muda ini berkembang dan dilirik sama pelatih utama ya kayak kasusnya Juventus ya. Mereka bukan embargo sih, lebih kayak peraturan gitu. Jadi Juve harus datengin pemain. Kalau mau datengin pemain harus ngelepas pemain dulu. Nah, itu kan nggak terjadi di musim lalu atau 2 musim lalu gitu. Makanya muncullah Nicolo Fagioli, Fabio Miretti. Sekarang pun masih ada si Azic sama siapa Tahuramovic apa siapa gitu. Ya pemain luar memang, tapi kan itu dari akademi mereka sendiri. Pemain luar Italia tapi dari akademi Juventus sendiri. Nah, ini memang ya kaitannya sama peraturan transfer di Serie A ya, yang membuat akhirnya Juventus dengan segala keterbatasan mereka memaksimalkan pemain muda yang ada dan ya ternyata kan oke gitu. Fagioli sempat stabil beberapa musim walau akhirnya ketendang ke Fiorentina. Miretti juga sempat bagus. Sekarang kayaknya di Genoa atau di mana.
Tapi seenggaknya cara-cara itu yang ya bisa dibilang kalau Juve kan by accident ya. Cuman seenggaknya itu ya harus diakui secara menyakitkan jadi jalan untuk si pemain muda bisa tembus ke tim utama gitu. Selain tadi soal pelatih dari tim Primavera. Sebenarnya kalau solusi ya tadi sempat disinggung beberapa solusi, tapi sempat dibahas di itu juga kan di Twitter Roman Seria, dan sempat dibahas di konten videonya Panglima juga kan, soal gimana Baggio itu udah membuat master plan yang sebenarnya arahnya tuh udah benar, udah tahu mau kemana, termasuk gimana dia memfokuskan pada revitalisasi fondasi pemain mudanya dari level juvenil tadi sampai di berbagai level akar rumput gitu, sampai akhirnya menyarankan regulasi-regulasi untuk tim utamanya gitu kan. Dan sebenarnya emang salah satu solusinya ya itu Italia perlu reformasi yang komprehensif lah gitu, untuk menggabungkan intervensi regulasi dari federasinya, dari RIGC, dengan perubahan di mentalitas klub-klubnya itu sendiri gitu. Dari solusi regulasinya mungkin kan bisa kita ambil beberapa poin lah, misalnya peningkatan kuota wajib untuk pemain homegrown. Di Inggris saja kan ada kan kuota homegrown itu kan, di Italia sebenarnya ada, cuman mungkin apakah perlu ditingkatkan kuota homegrown player itu di klub-klub Italia gitu. Terus ada juga mungkin bisa regulasi dengan pembatasan non Uni Eropa yang sebenarnya udah berlaku di banyak negara, termasuk Italia sebenarnya ada gitu. Tapi apakah perlu diperketat gitu, kayak misalnya di Spanyol juga ketat, atau bahkan dengan work permit kayak model di Inggris gitu kan, yang membuat pemain-pemain non Uni Eropa cukup sulit untuk bisa datang ke Liga Inggris gitu. Itu kan sebenarnya ada positifnya ketika Decreto Crescito itu kan sempat dicabut ya, yang soal pajak, insentif pajak untuk pemain luar negeri gitu. Sebenarnya itu kan positif, harusnya menekankan klub untuk lebih memfokuskan pada pemain-pemain dalam negeri gitu. Tapi kenyataannya sekarang kan impact-nya belum terlalu kelihatan gitu. Dan yang sebenarnya bisa itu juga, dan satu lagi bisa mengacu pada regulasi yang berlaku di Indonesia ataupun misalnya kayak di NBA gitu. Ada di Indonesia atau di NBA kan ada regulasi untuk menyertakan pemain, kalau di Indonesia bahkan mengharuskan main, kalau di NBA kan menyertakan pemain U21 atau U sekian gitu yang harus masuk di DSP dalam pertandingan gitu kan. Dan itu yang harus ditekankan, dan apa yang terjadi di Kongo kan nggak ada kan, bahkan di DSP-nya bahkan sempat sama sekali nggak ada gitu kan. Dan itu yang sebenarnya beberapa solusi yang sebenarnya mungkin bisa dilakukan, dan itu sempat diusulkan oleh Baggio tapi akhirnya mentah. Oke. Soal pemain homegrown ya. Mungkin sih ada. Mungkin saya juga nggak tahu pasti ya. Mungkin ada pemain homegrown yang harus yang udah ditetapkan sama FIGC atau sama Lega Calcio-nya gitu. Minimal yang harus didaftarkan dalam 25 pemain itu harus ada berapa pemain homegrown. Cuman kayaknya peraturan itu mentok di situ aja. Jadi nggak dari berapa pemain homegrown atau pemain lokal, berapa yang harus dimainkan, baik itu sebagai starter atau sebagai pengganti. Nah itu yang nggak ada, yang akhirnya membuat sampai sekarang pun ada aja klub-klub yang sama sekali tidak memainkan pemain Italianya. Ada Como, atau AC Milan sempat tanpa pemain Italia, Juventus juga sempat gitu kan. Itu yang saya rasa sih bikin pemain Italia sekalipun ada peraturan homegrown-nya ya tetap nggak maksimal jadi, karena itu tadi. Sama kayak tadi Mas Kira singgung soal jatah pemain non Uni Eropa atau kelonggaran terkait pemain asing, ya ini balik lagi jadi pisau bermata dua ya. Ketika peraturan soal pemain non Uni Eropa sama pemain asing itu dibatasin, klub-klub pada teriak gitu. Klub-klub pada teriak, tapi di waktu yang bersamaan, entah itu legenda Italia atau pengamat sepak bola itu pada senang karena bisa menjadi jalan untuk pemain-pemain muda berkembang. Untuk pemain muda ini bisa tembus ke tim utama gitu. Tapi ketika peraturan itu dicabut, yang seperti keringanan pajak
sama ya aturan pemain Uni Eropa itu dicabut, klub pada seneng dengan dalih ya ini kita butuhkan seperti ini karena bisa datengin banyak pemain bagus, pemain top, bisa bersaing di Eropa segala macam. Tapi yang ya balik lagi yang teriak ya kebalikannya gitu. Jadi ya Iya. peraturan-peraturan ini ya selamanya akan menjadi pisau bermata dua gitu. Lagi-lagi ya klub kan nggak masa bodoh ya sama pemain Italia ya bisa tunggu kapan enggak ya yang penting mereka Iya. berprestasi gitu kan kalau klub akhirnya kan seperti itu. Betul. Iya, Indonesia banget kan sama. Iya, Bahkan mungkin di banyak negara juga seperti itu mungkin ya. Iya. Tapi ya makanya dari awal aku notice ini mirip banget ini sebenarnya Italia sama Indonesia. Cuman beda prestasinya doang aja sih. Mungkin ada tambahan lagi terakhir Panglima Thomas Ir sebelum ditutup. Cukup. Udah. Cukup. Oke. Kalau ada yang mau beropini bisa di kolom komentar teman-teman pendengar atau penonton mungkin. Yes, betul. Bisa mungkin beropini. terakhir ya jadi rewel saya. Ya apa? Kalau pemain Italianya memang nggak dapat kesempatan, terutama pemain muda gitu nggak dapat kesempatan, ya keluar dari Itali main di mana, misalnya kayak kemarin Piala Dunia U17 kan ada tuh pemain Itali beberapa mainnya di Liga Jerman, terutama di Dortmund itu si apa lagi namanya Pak strikernya yang sempat jadi top scorer kemarin itu. Ya kayak yang begitu Kasade juga kan kabur kan? Ya Kasade, tapi pulang lagi. Kasade kabur, tapi gagal gitu. Dia pulang lagi karena dapat peluang main ya nggak masalah sih ya. Iya, jadi kabur aja dulu gitu. Kabur aja dulu dari usia muda gitu. Rido kabur aja dulu. Rido mah itu kabarnya maksudnya bukan usia mateng ya, tapi emang dari usia dini gitu, dari 17 tahun kayak kemarin yang Piala Dunia U17 Itali kan kalau nggak salah itu ada beberapa pemain yang emang bukan dari klub Itali gitu, tapi ada yang dari Jerman, ada yang dari Spanyol, bahkan ada yang dari Inggris. Sebenarnya itu bisa juga dimaksimalin gitu. Mereka mungkin yang main di luar negeri punya kesempatan yang lebih bagus untuk bersaing dibanding ketika bermain di Serie A. Karena balik lagi ke filosofi entah itu filosofi klub atau pemiliknya ya. Karena ya Itali kolot nggak percaya sama pemain muda, sedangkan di luar kan apalagi di Jerman kan ngasih jalan selebar-lebarnya untuk pemain mudanya. Bahkan sekarang di Munchen juga ada, aku lupa Munchen apa mana, pokoknya aku kemarin baca di Twitter sih ada talenta muda dari Italia di kalau nggak salah Bayern Munchen. Ya, itu kan berarti sekarang sudah mulai apa ya, akademi klub itu sudah mulai bersahabat terhadap talenta muda Italia. Jadi ya benerlah pesan dari Panglima, kabur aja dulu, jadi siapa tahu bisa mendapatkan tanah yang lebih indah di luar daerahnya sendiri gitu. Aku rasa udah cukup ini ya, komprehensif ya solusi-solusi yang kita tawarkan di malam ini. Mengutip dari, aku baru dengerin episode awalnya Roman Serie A. Waktu itu aku nyuruh Mas Ira sama Panglima sama Mas Bimo ngasih solusi terkait permasalahan sepak bola Italia. Dan waktu itu Mas Ira dengan berkelakar bilang, wah kalau saya bisa kasih solusi, saya jadi orang FIGC gitu. Dan ternyata malam ini kita semua bisa ngasih solusi gitu dari permasalahan pemain muda. Tapi kita udah cocok masuk FIGC ini. Ternyata 2 tahun. 2 tahun itu benar-benar membuat kita matang ya. betul. Ya itu. Oke lah, mungkin itulah ya episode ke-91. Terima kasih Panglima Mas Ir. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan Roman Serie A. Kita bertemu lagi. Ciao. Ciao. Ciao.